Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jadi ada pesan kemarin dari teman-teman, kan suaranya hilang kan? Ada pesannya kira-kira gini, Pak Ono tolong kasih lihat serangan sampai bisa detek sampai penanganannya, gitu, kira-kira gitu. Cuman masalah paling besarnya tuh gini, masing-masing serangan bisa beda soalnya penanganannya. Jadi saya kasih beberapa sampel bagaimana serangan sampai deteksi, udah gitu penanganannya seperti apa. Ini suaranya nggak betul nih, yang ini mati, baterainya pada soak kayaknya, harus ganti baterai. Hah? Bisa ganti baterai nggak? Oh udah, masih merah kalau klip nih, yang ini. Gue lebih percaya yang ini sebenarnya. Cuma kalau klip tuh merah, cek, gue nggak mau. Ya. Yang ganti mana ini? Kalian dulu. Tes. Pakai itu. Siap. Sentimen sama gue ya pada. Aduh. Tes. Iya maunya mau cek. Tes. Tuh. Ya udahlah pakai doa aja lah. Apa lu mau cek dulu di sana nih pada? Udah diganti? Ya udah. Tes. Oke itu. Ya udah. Kita pakai ini aja dah. Oke, jadi dari serangan deteksinya gimana, udah gitu penanganannya kayak gimana, kira-kira gitu. Cuman saya nggak bisa semua jenis serangan dikasih lihat karena waktunya sempit banget. Beberapa sampel kemarin ada, kita kan jarang kemarin ya. Mungkin serangan-serangan seperti itu kasih lihat. Cuman nanti serangannya juga bisa juga itu kan dari luar. Kalau dari dalam kayak gimana? Kalau hackernya sudah masuk kayak gimana? Gitu ya. Bukunya sih bulan depan keluar. Sebenarnya udah dicetak sih, bulan depan tuh webinarnya. Nah, cuman kalau Anda pengen kebelet di sini bisa masuk ke wiki saya onocenter.or.id/wiki, keywordnya keamanan jaringan itu satu. Ingat ya, onocenter.or.id keamanan jaringan. Di sini lumayan detail. Oke. Cuman di sini lebih ke arah gimana instalasi tool segala macam. Kalau yang ini cyber security, nah ini agak beda dari keywordnya cyber security. Kalau yang ini lebih ke arah ini global banget, ke bawahnya aja deh. Ini bagaimana lebih ke arah mendeteksinya kalau ngelihat ininya ya. Ini bagaimana mendeteksinya, udah gitu, tapi lihatnya di bagian bawah ya. Deteksinya udah gitu bikin SOC, Security Operation Center. Oke. Yang pengalaman saya yang bukan paling ya deh, yang lumayan gampang dan enak dioperasiin adalah yang Wazoo ini pengalaman. Cuman di belakangnya dia, di belakang ini semua itu software yang paling dominan adalah Snort. Snort itu adalah intrusion detection system. Masalah di Snort bukan masalah kali ya. Kalau kita mau ngoperasin Snort dengan baik, kita harus pasang sensor-sensor Snort di semua server yang ada supaya dia lapor ke Snort yang di pusatnya. Udah gitu kita lihat di dashboardnya. Nah, cuman ada masalah besar nih sebenarnya yang mereka kadang-kadang nggak ngomongin. Masalah besarnya adalah 99,9% traffic kita HTTPS. Nah, HTTPS nggak bisa dideteksi sebenarnya, kan dienkripsi. Snort dan semua peralatan buat deteksi itu bekerja kalau dia bisa ngelihat traffic. Harusnya gue kasih lihat ini, kasih lihat contoh aja ya. Ini contoh-contoh. Kita ini ya, Wireshark saya jalanin. Jadi maksudnya dideteksi sama dideteksi seperti apa? Oke, ini saya sudah jalanin server korbannya udah dijalanin 857 192.168.857. Saya akan coba
traffic ya? Coba, mencurigakan. 192.18.857. Coba kita lihat ada traffic kagak? Kok nggak ada traffic? Oh, sorry. Oke. Saya jalannya buat sebagai super user. Emang kenapa? Lu apaan ke Ustaz lu? Hah? Oke, saya jadi super user dulu di Wireshark supaya saya bisa mendetek semuanya. Oke, kita akan ini ada, coba kita lihat. Ini kelihatan ada traffic. Saya akan capture, start. Ini trafficnya udah mulai kelihatan. Nah, sekarang saya akan kasih lihat kalau kita nge-web tapi tidak di enkripsi ya. Nih biarin Wiresharknya jalan. Tadi gue nge-ping mana? Oh, pingnya udah nggak ada ya? Nggak ada. Coba sekarang kita nge-web ke sana. 192.857/dwa 1.9. Dan ini tidak dienkripsi ya. Ini kelihatan apa sih namanya? Gemboknya tidak digembok. Saya login, semuanya kelihatan. Saya klik brute force, harusnya kelihatan, semua nggak digembok. Coba kita lihat di sini, capture stop. Saya cari ke atas nih warna hijau. Kalau ada warna hijau berarti itu ada payloadnya, ada informasinya. Kalau warnanya yang bukan hijau itu biasanya cuman transport, ngomong sama transport kayak gitu-gitu ya. Jadi nggak ada informasi di situ. Jadi informasi biasanya ada yang di hijau aja. Coba kita lihat ke atas. Sorry, kenapa saya ke atas? Saya ke atasin soalnya di sini cuman final acknowledge. Jadi kalau ngerti proses komunikasi antara server sama klien, pertama kali dia akan ngirim paket sinkronisasi. Sinkronisasi maksudnya ini komunikasi pertama ya, nanti habis ini paket pertama akan dikirim. Jadi kita sinkronin dulu counternya 00 gitu counternya ya. Nah nanti udah gitu kirim data, acknowledge. Kalau udah selesai komunikasi dia akan fin to final, terus acknowledge, terus putus sambungan. Jadi kira-kira gitu. Karena di sini isinya fin acknowledge, saya nggak buka, males. Saya naik ke atas cari yang hijau yang lain. Nah ini kelihatan ada, ini protokolnya saya buka dulu biar kelihatan. Di sini ada HTTP, di sini ada dia minta web, dia get main CSS-nya segala macam. Ini kalau kita klik di sini, kita buka protokol. Ini kelihatan ada 5 layer ya, 1, 2, 3, 4, 5 layer aplikasinya kelihatan. Kalau kita buka di sini, nanti ke bawahin dikit. Alah, salah. Sini bawahin. Ini kelihatan. Nah ini full ininya bisa kelihatan semua. Ntar paling enak sih ngeliat di ininya. Nah di sini kelihatan. Ini payloadnya kelihatan banget di sini. Ini payloadnya ya, kelihatan banget payloadnya, bisa kita baca. Kalau mau dibaca lebih enak, analyze, follow TCP stream. Ini kebaca sama manusia. Oke, sekarang saya akan, ini saya tutup dulu. Ini saya clear dulu, clear. Oke, capture, start lagi, continue without saving, kondisi kosong. Sekarang kita akan masuk ke misalnya sini. Ini saya reload. Ini kondisi di gembok. Ini HTTPS. Ini masuk YouTube. Semua HTTPS. Semua traffic HTTPS loh, hati-hati. Ini ada open course HTTPS, HTTPS lagi. Semua reload aja nih. Saya reload semua. Oke. Nah ini saya stop dulu. Bentar. Saya kebawahin. Capture, stop. Oke, naikin ke atas. Ini yang quick itu HTTPS ya, itu di dalam HTTPS dia semua. Ini HTTPS semua. Nah ini contoh waktu dia mulai awal transaksi, makanya TLS-nya diaktifin. Ini waktu awal transaksinya ya. Satu saya tangkap, udah gitu saya analyze, follow TCP stream. Bentuknya kayak gini, nggak kebaca sama sekali. Semua nggak ada yang kebaca. Jadi kondisi realnya di jaringan Anda
nggak ada yang bisa dibaca trafficnya. Terus gimana cara kita mau deteksi serangan? Nggak bisa. Jadi pening sebenarnya, karena kita nggak bisa deteksi sebetulnya. Jadi teorinya ada IDS segala macam, oke, itu berjalan kalau kita bisa ngelihat isi message yang ada di paketnya. Jadi payload paketnya bisa kebaca, plain text kebaca. Kalau kagak kebaca bentuknya HTTPS, mampus lu, asli. Jadi kita sekarang berhadapan sama ini sekarang. Nah, ini PR gede banget sih sebenarnya. Cuman orang pada nggak sadar ini PR gede banget. Memang HTTPS aman, hacker nggak bisa ngelihat. Cuman kita sebagai admin cyber security nggak bisa lihat juga. Skornya sama hacker, sama-sama nol skornya. Nah, untuk level yang kayak gini kita pusing sebetulnya. Jadi solusinya, nah sekarang saya akan coba. Jadi ini kita masalahnya kira-kira kayak gini ya. Sekarang gimana dengan kondisi seperti ini kita akan berusaha tetap mendeteksi. Oke, saya akan kasih gambarnya dari sini, pakai mind mapping biar gampang. Sorry. Oke, saya coba pakai mind mapping biar gampang, biar kebayang semuanya ya. Ini kita punya server, oke, ada aplikasinya di dalam server ya. Oke. Biar gampang saya kasih gambar juga lah. Ada aplikasi dalam server. Aplikasi. Oke. Ada server, ada aplikasi. Cara deteksi serangan seperti apa? Ada beberapa cara buat deteksi serangan. Ini saya akan ngasih lihat kondisi yang sering dipakai, tapi kita di dalam kepala harus mulai ditanamin bahwa aplikasi-aplikasi ini nggak semua bisa jalan kalau HTTPS ya. Kalau di enkripsi nggak bisa jalan tuh sebenarnya. Oke. Yang sering dipakai sama teman-teman dengan kondisi kayak gini, buat deteksi serangan dulu ada dua, atau saya taruh sini lah ya. Di sini bisa kasih intrusion detection system, salah satunya Snort. Nanti dia bisa fit ke SOC. Ini contohnya Wazoo dan teman-temannya. Oke. Kalau mau lihat yang namanya SOC, kira-kira kayak gini nih bentuknya SOC, paling gampang ya. Wazoo misalnya. Oke. Lihat aja image-nya, nanti keluar summary-nya dari serangan yang ada. Nih kayak gini nih, yang ini nih kayak gini bentuknya. Jadi bentuknya SOC kayak gini. Dia ngasih summary serangannya seperti apa, sebagian besar serangan kayak gimana, itu Wazoo sama teman-temannya kerjanya kayak gini. Cuman itu kalau serangannya kita kenal. Jadi mereka kayak antivirus lah. Antivirus kan bisa deteksi virus kalau virusnya dia kenal. Lah kalau virusnya kagak dikenal, virus baru, serangan baru, ya bonyok juga dia, kagak bisa. Jadi di mindset kita harus seperti itu ya. Anda bisa beli software yang mahal buat deteksi serangan, cuman kalau serangannya baru tetap aja tewas sih sebenarnya. Software-nya nggak akan bisa ngeliat gitu, karena dia biasanya bermain dengan kayak apa sih, sidik jari lah, fingerprint dari si serangan. Kalau ada paketnya seperti ini, serangannya apa gitu ya. Nah, mainnya di situ dia, dan itu yang dijual. Kalau kayak antivirus, yang dijual kan database virusnya kan, mereka dagang database virus. Software antivirusnya suka dilepas gratis saja, silahkan di-download tuh software. Cuma tetap aja nggak berfungsi, orang database-nya kagak ada, gitu ya, atau database-nya nggak update. Ini juga sama. Jadi seringkali kayak Snort segala macam mereka melepasin free. Cuman kalau kita mau serius ya harus beli database-nya. Kalau kita jago, kita bikin database. Kalau bisa hari ini saya akan coba kasih lihat gimana cara bikin database, gitu ya. Cuman ini harus jago banget nih orang-orangnya. Nantinya harus jago. Paling enak kalau kerjasama sih sebenarnya. Semua kerjasama, minimal grup Astra kerjasama misalnya. Itu keren banget sih. Udah gitu bikin perusahaan baru, Astra Cyber Security. Maksudnya apa gue ngomongin nggak tahu. Gimana ya? Kalau misalnya ada yang dari prinsipal gitu, mereka jualnya itu, kita sekarang udah nggak terlalu benar-benar terpaku sama database, tapi kita punya
apakah make sense juga Hmm. kayak gini atau ada It- hal baru gitu Pak? Itu mainannya main machine learning AI. Itu udah masuk AI berarti. Nah, jadi gini cara berpikirnya. Untuk mengatasi serangan-serangan baru, dia nggak melihat bit per bit. Kalau virus kan bit per bit. Kalau bitnya 10101 virus apa? Kalau bitnya 001 apa virus apa? Serangan juga sama. Kalau ada ASCII-nya, payload-nya kayak gini, serangan apa gitu. Nah, teknologi yang baru itu mainnya AI segala macam, machine learning dan AI. Dia bentar, gue mau nanya dulu. Lu pada ngerti AI kagak sih? Hah? Gue punya masalah nih sekarang, gue nggak bisa demoin karena orange saya crash. Saya punya masalah buat demoin. Tapi kira-kira logika berpikirnya gini lah. Bentar, serius, ngerti ya? Dikit-dikit. Konsepnya ngerti Pak. Konsepnya ngerti. Bentar, gue lagi mikir cara nerangin yang enak. Saya akan berusaha nerangin. Kalau pakai aplikasi itu gampang sih neranginnya. Logika berpikirnya gini. Oh ini gue kerjain langsung. Satu Indonesia Award nih. GTK, oh no. GTK jurnal ya. GTK jurnal judulnya comparing machine learning sama human judge di Satu Indonesia Award yang kemarin, kalau nggak salah saya kasih lihat nih kan. Ya, oke. Nah ini nanti bisa download ya. Tapi logika berpikirnya kira-kira gini logikanya. Si Satu Indonesia Award sudah 13 tahun dan sudah punya catatan sekitar per tahunnya misalnya 10.000 lebih sih sebenarnya, misalnya 10.000 nominasi dan ada nilai dari juri-juri itu, juri Pak Emil segala macam. Jadi kita punya tabel, kalau tulisannya kayak gini nilainya berapa. Udah gitu saya ambil semua datanya, kemudian kita bikin model. Kalau tulisannya kayak gini nilainya sekian, kalau tulisannya kayak gini nilainya sekian. Hal yang sama terjadi di cybersecurity persis. Jadi kalau kita punya data-data tahunan, kita punya data traffic seperti ini, pola traffic seperti ini traffic serangan. Kalau polanya traffic seperti ini traffic baik-baik. Nah, akibatnya kita melihat pola behavior. Ini trafficnya baik atau serangan, gitu. Di mapping ke pola yang dulu-dulu. Oh, kalau traffic kayak gini mau baik, nggak apa-apa, suruh lewat aja. Oh, ini serangan. Cuman ingat di machine learning segala macam itu ada yang namanya presisinya, errornya. Dia tidak bisa 100% benar. Nah, itu kita akurasinya ada ya. Jadi harus masukin ke dalam kepala kita bahwa oke, ada teknik namanya machine learning. Dia sebetulnya belajar dari pola serangan yang dulu-dulu sebelum-sebelumnya dan dia punya kelemahan di masalah akurasi. Biasanya klaimnya sekitar yang jago banget 90%-an. Cuma itu klaimnya kayaknya ketinggian kadang-kadang. Yang realitasnya kadang-kadang 80% sampai 80-90%. Konsekuensi dari situ bisa error dia deteksi, gitu. Tapi dia bisa bantu deteksi, cuma ada probabilitas errornya ada. Error dalam arti gini ya. Ini ada traffic baik, tapi dia bilang serangan. Ini ada traffic jahat, dia sangat baik, bisa kayak gitu sih. Ada sih ya. Jadi ada solusi seperti itu. Cuman hati-hati aja. Yang jadi masalah seru adalah software-software seperti itu sangat tergantung dari dataset buat trainingnya. Ini bayangin, misalnya software ini datang dari Eropa. Konsekuensinya kemungkinan besar dataset yang dipakai adalah dataset traffic Eropa. Pertanyaannya, traffic Eropa sama traffic Indonesia sama apa kagak? Bisa beda loh. Nah, itu hati-hati. Jadi kemungkinan errornya lebih tinggi karena datasetnya beda sebetulnya. Jadi kalau mau enak sih, lu pada bikin sendiri. Buat S2, S3, asli. Saya soalnya lagi bimbing S3. Bentar lagi dia sidang di Malaysia sih. Tentang itu persis. Makanya saya bisa ngomong. Saya bimbing S3-nya itu. Jadi kita main machine learning buat deteksi. Cuman dia masih bukan, kita kesulitan dapetin dataset Indonesia.
karena mintain ke orang nggak ada yang mau ngasih datasetnya. Traffic Indonesia nggak ada yang mau ngasih, jadi kita pakai dataset yang dilepas sama Kanada, UNB itu Cyber Security Center. Di situ ada datasetnya. Nah, kalau anda bisa ngumpulin traffic Astra aja misalnya, ngumpulin traffic Astra, kita bikin dataset, udah gitu kita training si machine learningnya untuk deteksi serangan di Astra aja, ya udah. Dan gue yakin sebagian besar perusahaan Indonesia kan nggak beda jauh banget sama Astra. Itu udah keren banget. Habis ini bikin perusahaan PT Astra Cyber Security. Maksudnya lu kan gue udah tua, udah males. Deh, beres ya? Oke. Sekarang, mana tadi teh? Ini ya. Jadi ini IDS Note ini urusannya ke behavior analysis yang tadi juga. Kalau yang akan saya demoin nanti bukan ke behavior, nanti mainnya pengenalan pola. Jadi ini trafficnya seperti ini serangan atau bukan. Jadi kayak database virus yang jadul ya. Kalau 1010 apa, ini serangan bukan, kira-kira kayak gitu. Ntar saya kasih lihat cara bikinnya. Cuma nanti di kepala kita dengan cara yang sama kita bisa kembangin buat machine learning sebenarnya. Oke. Nah ini si Snort ini kita monitoringnya dari jaringan yang di sini nih. Sorry, gini rupanya ya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Ini gini. Si Snort monitoring kabelan di sini sih sebenarnya. Deh. Jadi dia monitoring. Konsekuensi monitoring seperti itu adalah kita nggak bisa ngebuka kalau trafficnya HTTPS sebetulnya. Kecuali Snort-nya dipasang di dalam server langsung, kan udah dibuka HTTPS-nya, kita bisa lihat dalam server. Kalau mau dalam server, konsekuensinya kita harus pasang sensor dalam sini. Ini aplikasi sensornya Snort bisa. Biasanya sensor dari, saya geser, ya udahlah. Sensornya Wazoo misalnya, kita bisa pasang di server sini. Ya gimana caranya? Ya gini lah ya, ngerti ya maksudnya. Sensor, jadi nanti sensornya dipasang di server-server, sensornya akan ngelaporin ke konsol cyber security-nya di sini. Dia akan lapor ke sini sensornya, gitu ya. Ini buat deteksi doang nih. Setelah deteksi, satu lagi di level aplikasi kita bisa deteksi juga. Nah ini buat teman-teman yang nanti yang audit, yang auditornya aja. Tolong ini jadi checklist nih. Lu punya SOC kagak? Ada buat intrusion detection system enggak? IDS itu intrusion detection system ya, IDS. Ada sensornya kagak? Gitu. Jadi sensornya ditaruh dalam server. Kalau di dalam server kondisinya paketnya udah dibuka dari HTTPS, kita bisa ngelihat dalamnya, itu yang dilaporin ke SOC. Oke. Nah di level aplikasi kita juga bisa jadi si IDS kadang-kadang nggak bisa deteksi karena HTTPS tadi. Nah di aplikasi kita punya yang namanya Web Application Firewall. Oke. Dia akan deteksi serangan di sini, aplikasi langsung. Aplikasi. Jadi semua header paket semua, TCP, IP apa semua dibuangin semua, tinggal paket yang masuk dia deteksi di aplikasi ini. Contoh, kalau udah pakai web application firewall biasanya nempel ke web server ya biasanya, seperti Apache lah, Nginx lah, dia nempel ke situ biasanya. Oke. Jadi dia akan ngambil traffic yang sudah lewat dari server segala macam, dan traffic networking dibuangin semua, udah tinggal masuk ke aplikasi, di monitor sama web application firewall. Web application firewall ngesetnya juga nggak susah, relatif gampang sih sebenarnya. Mainan yang ini lebih gampang nih. Nanti database-nya juga lumayan oke sih sebenarnya, ada di OSIM segala macam, banyak yang database free-nya, kalau ngembangin juga bisa sebenarnya. Jadi di sini nanti web application-nya, ntar harus saya tulis lagi ya. Ini database-nya bisa dari OSIM free, bisa ditembakin ke sini, masukin ke sini dia. Oke.
Di salah satu contoh web application firewall yang sering saya pakai adalah Apache Mode Security. Security itu. Oke. Jadi yang sering saya pakai itu. Ini ya lah kurang gede. Nih, gitu ya. Ini yang sering dipakai. Ini free. Sorry, yang omongin semua free ya. Jadi lu punya masalah, jadi pengadaan barang susah. Cuman gini deh, kalau emang pengadaan barang, tolong punya referensi di kepala. Oke, ini ada yang free. Jangan sampai barang yang lu beli lebih jelek daripada yang free, gitu aja. Gitu ya. Kalau beli nggak apa-apa sih, sah-sah aja, bebas-bebas aja. Enaknya kalau beli kan kita jadi ada vendor yang support segala macam, jadi enak bisa marahin vendor. Kalau kita yang install kan kita gimana ini ya? Udah tau lah strategi lu pada deh. Kenapa? Oh, biasa dulu ya operation. Ya, ini juga operation juga ya, selesai emang bukan operation juga kategorinya. Oke, kira-kira yang gedenya itu nanti. Nah, sekarang solusi. Ini yang gedenya dua gede. Oh, bentar, ada satu lagi sih sebenarnya. Ada satu lagi. Tapi ini antara campuran dari security sama operation nih sebenarnya. Tapi lebih ke security ya sebenarnya. Di sini ada, kita bisa, bukan di sini kali ya, ini dalam server soalnya ya, ntar saya masukin dalam server. Kita bisa bikin buat deteksi serangan, tapi dalam sistem operasi, bukan antivirus sih sebenarnya. Jadi dia namanya apa ya, gue cari dulu namanya, lupa gue. Sorry, /wiki. Ini saya pakai mind map tadi ya, biar gampang di dalam kepala kebayang makhluknya ada di mana sih sebenarnya. Soalnya kan nyebar kemana-mana. Misalnya contohnya tripwire. Apa ya? NIDS. Bentar. Bukan NIDS, dia lebih ke OSIDS. Masuknya ke mana ya kategorinya ya, tripwire dan teman-temannya itu ya. Saya lagi nyari. Lupa. Ya udahlah. Kalau nggak salah ada di dalam kuliah juga sih. Saya lihatin di kuliah ya. Mana kuliah gue? Nih, cyber security. Ini dia. Saya coba nyari materi kuliahnya di bawah ya. Ini password attack, shell. Ini pertahanan host. Nah, ini pertahanan host ini yang saya maksud. Jadi ada tool-tool yang bisa kita install juga untuk mempertahankan mesin kalau mesinnya udah kemasukan hacker. Jadi tool ini akan mempertahankan mesin dengan kondisi mesin hackernya sudah masuk. Dia akan bereaksi juga. Jadi kalau tool yang lain rata-rata kan menutup jalan supaya hacker nggak bisa masuk. Tool yang lain kayak gitu ya, dia berusaha deteksi, dan tool rata-rata kayak firewall apa itu kan buat nutup jalan hacker masuk. Tapi kalau hacker tetap berhasil masuk ke dalam mesin, kita harus masang, sebelum hacker tadi masuk ya, kita harus masang dalam tool-tool ini untuk mempertahankan mesin itu juga. Oke. Nah, ini ada banyak toolnya. Contoh paling sederhana adalah ini ya, Tripwire, Linux, RK Hunter, segala macam. Ini tool-tool ini. Jadi tool-tool ini untuk mempertahankan mesin, bukan jaringan ini, mesin dengan kondisi hacker nanti masuk, gitu ya. Saya kasih cerita. Jadi ini di sini adalah apa enaknya? Tool pertahanan mesin, gitu ya.
Tapi ini di dalam sini naruhnya, dalam sini, dalam mesinnya langsung. Oke. Nah ini saya kasih overview sedikit dari mana tadi gue lihat di mana tadi? Sini ya. Oke. Saya gedein biar kebayang. Walah. Oke. Nih, halah. Turun ke bawah lagi. Nah saya bahas sedikit. Tripwire kalau dalam bahasa Inggris tuh kira-kira kayak gini. Kalau di hutan pemburu biasanya naruh apa sih, kawat ya, tali atau kawat, supaya kalau ada hewan, kalau di Vietnam ya, kalau di Vietnam lebih parah tuh kan, kalau perang Vietnam dikasih kawat, kalau ada tentara Amerika lewat langsung radionya tadi meledak ya, itu tripwire. Kalau hewan sih, kalau ada hewan yang ngelewatin kawat tadi, injek kawat atau ini kawat, langsung nanti masuk ke perangkap, kira-kira gitu. Tapi tripwire software tripwire yang dipasang di server ini, dia fungsinya, caranya kira-kira berpikirnya gini, semua konfigurasi server dia ambil, dia copy, dia punya copy, di encrypt semua konfigurasinya. Terus secara periodik dia akan nyekan si konfigurasi server atau file-file yang penting dari server. Kalau ada hacker masuk dan merubah file tadi, langsung dia ngasih tahu ke admin. Jadi bahwa ada file yang dirubah. Jadi tripwire cara kerjanya kayak gitu. Cara installnya juga nggak susah, bisa dilihat dari, kalau kita klik-klik ini, kita bisa lihat installnya, cara konfigurasinya, operasinya nggak susah. Ini satu pertahanan yang pertama, tripwire. Jadi caranya ya. Macam itu dong, behavior monitoring atau? Dia nggak monitor behavior, dia lebih monitor file konfigurasi, ada yang rubah apa enggak, gitu aja. Jadi dia backup semua file konfigurasinya, terus dia encrypt, terus nanti dia compare file ke file. Dipilih tuh Pak? Apa? Dipilih filenya berarti? Kita yang nentuin, bukan dia. Jadi misalnya kalau di server biasanya kita akan itu /etc, semua /etc kita kita backup, nanti di compare. Berarti kayak integrity monitoring gitu. Iya, betul. Iya. Ya, istilah lu lebih profesional daripada gue. Maksudnya itu. Nggak kenal istilah yang open source gitu. Iya, lu kena vendor semua. Ya itu bedanya lu sama gue. Ya udah, bayang ya. Oke. Yang satu lagi yang harus kita kerjain periodik juga adalah ini, kalau DD ini, minta maaf nih banyak istilah Linux semua ya, karena gue nggak pakai Windows kan soalnya. DD itu buat ngopi partisi. Kalau di Windows kali Ghost ya, bener nggak tahu lah. Jadi partisi kita backup partisi, periodik backup partisi. Kalau ada apa-apa kita bisa restore tuh partisi, kira-kira kayak gitu. Tapi DD fungsinya buat backup doang. Saya sering pakai DD buat bikin flash disk buat ini misalnya installer. Kan saya download file ISO Ubuntu, ISO Windows dari internet, terus saya pakai DD, saya balikin file ISO jadi partisi gitu. Udah ya, tinggal dipakai. Jadi pakai DD bisa bolak-balik, bisa dari flash disk atau hard disk jadi ISO, dari ISO jadi flash disk atau hard disk, kira-kira gitu. Tapi dia kalau kita pakai buat backup ya kita harus kerjain banyak script manual, tiap tanggal berapa atau jam berapa kita bisa backup, terus tanggalnya harus ditempelin ke file ISO tadi supaya kita punya backupnya. Dan ini penting banget untuk ngatasin yang namanya ransomware. Kan hidup kita dari backup ya, ransomware. Nah cuman jujur nih, kalau vendor yang ngomong, ini gue tak kasih tahu vendor ini namanya Dell misalnya ya. Ini gue jadi dagang, harusnya gue dibayar sama dia. Kalau gue pernah dengerin Dell ngomong, jadi tau lah Dell solusinya gimana. Kalau Dell caranya, dia backup periodik, dia punya backup harian, mingguan, bulanan, segala macam. Cuman di backupnya dia running machine learning buat behavior analysis. Dia bukan behavior sih sebenarnya. Dia melihat ini kayaknya file ini kena ransomware begitu. Apa behavior? Bukan behavior ya? Hah? Gak tahu deh, nggak ngerti deh. Pokoknya dengan mesin learningnya dia tahu ini kayaknya filenya kena ransomware. Dia tahu file kena ransomware, dia akan putusin semua. Jadi pekerjaan komputer itu nggak bisa dipakai dulu. Dia akan restore dari backup sebelumnya yang asumsi dia paling baik gitu.
Jadi selain backup, ransomware itu selain backup kita jalanin ini ya, machine learning. Gimana dia scan-nya tanpa dia restore dulu? Apa? Gimana dia scan-nya tanpa dia restore dulu? Jadi entar gua kalimat lu gua bingung. Kalau dia mau scan malware, Hah? si partisi itu harus di restore dulu kan? Oh, Dengan keadaan sebenarnya dulu loh. Gimana caranya dia dengan kompresan atau itu? enggak dia nggak kompres. Jadi backup partisi nggak dikompres. Oh. Partisi di backup. Clone backup. Clone lah, clone. Clone backup. Oh, di dalam kepala lu backup tuh di SIM sekali di. Ya, siapa tahu ada. Oh enggak di cloning. Ghost itu kan cloning ya? Iya. Gue zaman dulu Pak, karena kita dengan Sekarang namanya apa sih? Hah? sekarang kalau kenal gue Pak. Ini kelihatan orang lama banget, gue udah tahu istilah-istilah yang baru. Nah, cuman kalau ngomong sama Girindro itu ada, lupa namanya apa sih? Yang buat ransomware simulator apa? Ransom ya? Apa? Simulator. Run simulator. Ya, simulator.com. Simulator.com. Ini yang bikinnya dia lagi berdiri itu lagi ngomong, bukan gue. Lu bisa request demo ya, bisa login, bisa request demo. Ini saya cerita aja ya, gue punya filenya nggak dikirim sama Girindro. Ada Pak, sebenarnya. Ntar gue coba lihat dulu file. Buku Pauno ada ya? Hah? Di buku Pauno ada ya? Oh iya bener. Nggak, gue lihat di sini aja dah, lebih sopan. Ntar gue cari dulu. Promosi juga kan? Ada di download rasanya gue simpen di mana ya? Ntar ada di cyber security kali ya, ABC cyber security. Mana ya? Ini dia run simulator nih lah. Oke, tapi ntar lu pada minta demo sama beliaunya aja ya. Ini kira-kira dashboardnya kayak gini. Oke, tapi filosofi di baliknya dulu ya. Kalau ini tampilan. Kira-kira kalau run simulator, kita bisa minta run simulator bikin ransomware, terus kita bisa sebarin, kayak kita bisa ngelatih semua orang pegawai di perusahaan supaya nggak ngeklik. Kalau ngeklik ransomware-nya jalan soalnya. Gitu ya. Jadi kita bisa nipu, nyebarin ransomware di perusahaan ini, gitu ya. Udah gitu, kalau ada orang ngeklik ransomware jalan. Nah, terus kalau ransomware-nya jalan, kita punya dashboard di run simulator, bisa kelihatan nih lokasi komputer apa segala macam kelihatan. Mampus lu kedeteksi habis. Oke, kelihatan komputernya ada di mana segala macam. Udah gitu, ini apa? Victimnya dapat listnya, dapat, kita bisa laporan ke manajemen, kayaknya yang perlu di training orangnya ini gitu ya, komputer yang ini yang perlu di training nih. Oke, udah gitu yang terjadi lagi, ini di screenshot di komputer korban ya, ini kalau kita baca di atas ini download. Jadi tapi ini dia akan bikin folder buat file yang di-download, upload segala macam. Tidak semua file satu komputer di-download ke kita, tapi kalau ransomware beneran semua file komputer ini diambil. Ransomware beneran. Yang ini kan ransomware baik. Kelihatannya tampang dia baik kan kelihatannya. Kayaknya baik dari jauh. Jadi itu dia ngasih lihat bahwa file kita bisa di-download. Oke, setelah semua file di-download kita pegang filenya, udah gitu dia encrypt nih di bawah sini, dia encrypt semua filenya. Oke, kalau ransomware yang beneran satu komputer di-download, satu komputer di-encrypt, mati. Kalau ini satu folder aja. Jadi si ransomware akan naruh folder, download, upload, ya udah gitu mereka bisa minta buat di decrypt, nanti bisa di decrypt lah di bawah sini. Kira-kira gitu ransomware. Jadi kita bisa ngetes. Jadi ini teknik ini lagi ya, deteksi. Sebenarnya lebih ke behavior orang ya, mana ini sih dia. Jadi untuk pertahanannya kita bisa main buat behavior manusianya juga nih. Ini tadi ya,
pakai ini tes behavior ya. Ini lebih ke manusia ya, tes behavior internal ya. Oke, contohnya tadi run simulator, kira-kira gitu. Ini nggak ada hubungan sama server lah. Ini adanya di sebelah sini lah. Sebenarnya internal ya, bukan dari luar. Oke, kita lihat lagi di sini. Pak, sorry Pak. Ya. Run simulator pernah dites melawan anti malware tertentu Pak? Maksudnya buat Nah. simulasi kan? Itu nanya si pernah nggak dites? Pernah. Jadi saya di sini. Pakai mikrofon. Boleh minta jasanya tawarnya. Jadi ini unik sebenarnya pas kita mengembangkan malware ini kita nggak tahu untuk upload ke virus total gitu ya. Beberapa kali kita dev, kita upload ke virus total nggak ketemu. Jadi sekian banyak definisi virus, kita 70-an kalau nggak salah saya ya. Ada Bitdefender segala macam di situ nggak ketemu tuh, cuma 2. Kita upload lagi ternyata nyebar semua gitu. Jadi awalnya ketemu, kemudian banyak ketemu, sehingga dari situ wah kalau kita kembangin ini dan kita upload, mereka akan dapat nih signature yang punya kita atau behavior analisis yang punya kita. Jadi selama ini ya udah deh, kalau kita punya definisi terbaru kita nggak upload. Oke. Kayak gitu. Awalnya nggak ketemu. Tapi kalau yang sekarang ya. Ini teknik jahat. Maksudnya kan kita bisa ngetes anti malware kita kan? Betul. Iya, bisa ngetes anti malware atau bisa juga anti malwarenya terupdate nggak? Iya. Iya gitu ya. Jadi bisa kita dua opsi gitu ya, maksudnya kita Iya. opsi pertama kita testing si environment kita pakai ini, Iya. nah itu anti malware ataupun si environment yang lain, terus Iya. baru misalnya kita udah fix oke nih, misalnya udah dapat, terus kita bisa update itu ke untuk yang user atau customer gitu palingnya. Iya, bisa seperti itu. Gitu ya. Yang tadinya saya takut anti malware tahu bahwa itu malware bohongan. Dia biarinin. Enggak, yang kita dapatkan sensitif semua anti malware. Ini malware nih katanya gitu. Mungkin di whitelist punya nanti mau yang bilang simulator ini. Iya, itu maksudnya dimasukin sama orang-orang ini kan bohongan. Itu teknik kita nih. Gimana caranya nggak kedetek? Jadi valid malware ya. Oh ya. Kalau lu masuk yang lebih jahat bisa sebenarnya. Ada pertanyaan lagi? Saya ini digantung Pak. Jadi misalnya justru kalau tidak malware masing nggak diupload ke virus total atau yang lain, Iya. justru kan anti malware itu nggak mendetek nih Betul. virus Simas gitu. Iya. Jadi bagaimana kalau kita mau ngecek defense kita nih menggunakan punya mas, otomatis kan nggak mendetek Iya. baru-baru Ya berarti kan anti malwarenya nggak punya definisi terbaru terkait dengan malware baru kan? Iya. Berarti ke bypass gitu. Jebol. Jadi proteksinya dari behavior user, bukan Iya. dari teknologi. Iya, justru kita bisa ngecek si prinsipnya Iya, benar. si antivirus itu gitu Betul. kan. Makanya karena ada Iya. beberapa antivirus itu yang jualan mereka bilang ada dia punya anti ransom di luar si antivirus gitu. Oh, Jadi ini buat nge-challenge bener apa enggak gitu. Oh. Lu bener-bener punya fitur itu enggak gitu. ya artinya lu suruh dia berantem nih. Kasihan tambah bonyok. Udah terus kering kayak gini. Nggak apa-apa kan dibayar Pak. Nah, itu Kalau dibayar kalau ada masuk penjara. Ada ide-nya. kan demo tentang iya, nanti ada. Udah beres ya? Oke, lanjut. Ini buat testing segala macam. Nah, terus satu lagi yang mungkin perlu buat pertahanan, nyiapin pertahanan. Kalau ini kan buat deteksi ya. Lebih ini yang barusan saya jelasin, ini buat teman-teman yang auditor. Kalau mau deteksi kira-kira tool-toolnya seperti ini. Ini buat deteksi. Kalau mempersiapkan sistem supaya bisa bertahan, paling sering saya kasih gambar aja. Ini ada beberapa aplikasi yang gede-gede lah, bukan aplikasi ya, kegiatan gede, misalnya pentest sama VA, vulnerability, ya udah pakai VA ya, vulnerability analysis gitu.
ini tugasnya buat ngelihat aplikasinya gampang bolong apa enggak. Nah, contohnya tugas Anda yang pertama tuh ya, Nmap, DIRB segala macam itu kategorinya lebih ke arah VA sama pentest. Cuman kalau lu pada ini jadi gua dagangan punya si Gerindra semua nih, parah nih. Kalau lu males buat VA sama pentest, kalau ini bukan buat deteksi serangan ya, ini buat deteksi aplikasi kita punya kelemahan apa kagak. Nanti masukannya bisa dimasukin ke siapa namanya, ke programmernya. Nah, kalau yang ini paling kalau mau nggak pusing ke kepala bisa pakai Helium nih, helium.sh. Cuman akunnya gue lupa. Jadi cerita aja dulu, kalau kecuali Gerindra punya akun di sini masih bisa login. Nah, tapi nggak usah dulu. Ini bisa kita lihat di sini nggak, Dok? Oh, ini kelihatan nih, ada web scanner. Saya gedein aja ya. Ini bentuknya cerita dulu ya. Kalau login kita bisa lihat macam-macam lebih seru-seru. Harusnya tadi malam gue login dulu nih. Ada web scanner, ada scanner, API scanner, mobile app scanner, ada buat serangannya bisa brute force apa segala macam. Jadi ini bisa dikerjain. Jadi nanti waktu kita masuk kita kasih tahu, tolong web ini dikerjain kayak giniannya. Nanti dia bisa kasih report juga. Jadi reportnya udah ada bentuknya PDF, tinggal dikasih. Terus Gerindra juga ngasih option buat apa? Ganti logo atau apa namanya? White label. Jadi logonya bisa diganti. Misalnya tim cyber security Pama Persada gitu, bisa keluar labelnya jadi keren gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi ini bentuknya web, kita nggak usah install aplikasi apa-apa. Dia ada free trialnya juga, cuman free trialnya terbatas sebulan berapa kali? 2 kali scan sebulan. Jadi kalau mau yang free-nya bisa 2 kali scan sebulan bisa. Kalau mau sering-sering ya harus kasih sajen dulu ke dia. Jadi ada lagi nih ya toolnya, tapi nanti yang tugas yang Anda kerjakan itu tugas pertama tadi, yang NM sama DIRB itu dua-duanya ada di Kali Linux free. Kalau ini udah enak, tinggal klik beres. Kalau itu kan ada kerja keras. Ini beres ya. Jadi ini tool yang ininya. Ya, berarti ini PAPP untuk web base atau mobile base? Ini bisa web, network, API sama mobile. Kalau mobile lebih ke static, jadi APK-nya kita cemplungin, nanti di reverse engineering di sini. Jadi kita tinggal analisa. Black box sama gray box. Kalau gray box bisa masukin credential. Misalnya web scanner nih ada aplikasi yang harus login gitu ya. Kita masukin credentialnya di situ bisa. Atau saya mau dari lokal, karena ini cloud, jadi kita sediakan akses VPN. Jadi config VPN lokal diupload ke sini, nanti Helium connect ke lokal. Kalau mau lokal gitu ya. Jadi subscription gitu ya? Iya, subscription. Yang nge-execute dari teman-teman Helium atau internal dari klien? Ini maksudnya execute apa? Scanner ini soalnya. Iya. Lagi ditawarin managed service gimana? Yang ngejalanin Itu Sendiri, kita sendiri karena kita punya akun, lagi ditawarin managed service. terus kita Pakai voucher kan? self service ini namanya. Self service bukan managed service. ya ada cloud sama ada on premise. Gitu. Jadi kalau cloud ya udah tinggal login aja di mana aja bisa scan. Tapi kita mau lokal nih karena jaringan internet kita banyak misalnya, ya udah bisa on prem juga. Gitu. Dan ini bisa scan lewat Telegram gitu, integrasinya ya. Saya lagi di jalan mau scan, nggak keburu buka laptop gitu, ya udah saya buka Telegram, scan dulu deh, dapat dashboardnya nanti di rumah bacanya gitu bisa. Kalau ada temuan berarti nanti akan ada documentation juga. Ada description, ada temuan, ada rekomendasi, sama ada referensinya. Bisa coba aja sih. Kan ada yang 2 kali sebulan free. Cobain aja dulu. Bandingin. Cuman jangan ngerjain ke website yang bukan punya kita ya. Kita sudah sediakan kok itunya website vulnerable-nya. Oh, ada. Ada Pak. Oke. Jadi bisa oprek di situ. Gitu.
Jadi basisnya API. Saya punya dashboard sendiri nih. Saya punya SOC sendiri. Ya udah pakai API-nya Helium aja. Nanti dikonekin ke SOC itu bisa. Dashboardnya nggak harus dashboard Helium gitu ya. Datanya aja, toolsnya aja ngambil dari API. Ngehitnya API Helium. Tapi tampilannya itu SOC masing-masing bisa. Gitu. Sip. Ya. Kalau itu kan dia ada fitur API scanner ya. API scanner itu nanti harus ada API documentation-nya berarti. Iya ada, harus ada itu dilengkapi. Jadi ada parameternya ya. Oh, file postman-nya di-upload ya. Iya kayaknya. Oke. Hari ketiga kayaknya dagang. Sampingan ya Bang. Kagak. Ada sponsor. Nah, karena gini, kalau training atau seminar kan biasanya nampilin produk juga ya, Iya. contoh-contoh gitu ya. Masalahnya produk luar gitu, kan nggak ada nih produk Indonesia nih. Ya udah tampilin aja produk Indonesia kan. Bilang yang belain gue. Tadi saya lihat yang run simulator gitu Iya, iya. Mungkin di depannya itu River bisa ditonjolin aja tuh, maksudnya ini tuh punya cyber army-nya kan justru pada di about us-nya itu ya. Iya, betul. Jadi di depannya aja jadi kita langsung tahu oh ini tuh punya Indonesia gitu, nggak perlu scroll dulu gitu. Enggak, jadi pasalnya dia terbatas Indonesia tapi orang dia pengen pasar Arab dia mah. Iya, kalau Helium dan simulator itu keluar kita. Oh, oke. Keluar. Makanya Indonesia ditutupin. Makanya Helium kan dua harganya ada USD sama rupiah. Bisa teman-teman cek di pricing ya. Gitu. Tapi ini kompleks apa ya Mas? Maksudnya kompleks itu kan kalau ngomongin PAPT key-nya main behind the gun-nya. Oke. Ya kan, oh akhirnya bikin tools-nya. Iya. Ada kompleks nggak? Maksudnya ini by tools otomatis itu sama yang kelasnya gue atau saya kelasnya simple atau sederhana itu sebenarnya equal dengan tim VAPT yang seperti apa sih? Mungkin pernah coba produk Tinable ya. Iya, ini Bapak. Iya. Enggak Mas, gue nggak bilang tools, gue bilang orang. Kalau orang beda. Kalau tool sama aja. Kalau VA itu kita pakai tools. Iya, kalau VA. Ini benar. Iya. Ini kan VAPT konteksnya bisa di kalau VA kan sebenarnya toolsnya apple to apple lah semuanya. Gitu. Oke. 11-12 Iya. 11-12 gitu. Cuman kalau TMS kan main behind the Iya, gun-nya. orangnya. Iya. Yang jadi key-nya. Ini udah pasti VA dong. Itu ada bedanya. Toolsnya, pentest tools. Pentest tools. Yang ngejalanin kita sendiri. Ya, itu bukan. Iya, Yang pentest kita tools. menjalanin kita sendiri kan artinya balik lagi ke orangnya. Iya. Iya. Tapi kita buat semudah mungkin, contohnya seperti ini nggak bisa login Pak ya. Jadi Gue lupa password gue. atau saya tampilin. Enggak, harus gua cabut dulu layar. Oke, saya show ya. Oke. Biar gak penasaran. Pakai password lo. Oke. Soalnya gua lagi rekam nih. Kalau ngeliat password berapa ya gue? Kenapa jadi seru banget? Manajemen beda kok. Trans punya jadi cucunya yang Diamond ya.